Apakah itu kutukan? Kenapa kutukan sangat penting di Jujutsu Kaisen? Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai segala hal tentang kutukan di Jujutsu Kaisen dari awal hingga akhir. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang belum subscribe, supaya silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah, Wong Anime ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke ya, kita langsung aja ke videonya. Kutukan atau roh kutukan pada dasarnya merujuk pada satu hal yang sama. Asal-usul kutukan atau roh kutukan ini pada dasarnya tidak diketahui sama sekali, namun bisa diambil kesimpulan bahwa kutukan berasal dari energi negatif yang selalu ada bersama dengan lahirnya kemanusiaan itu sendiri. Para kutukan ini lahir dan tercipta ketika energi kutukan bocor dari emosi negatif manusia, seperti misalnya kebencian dan rasa takut. Ketika energi kutukan tersebut terkumpul, maka energi kutukan tersebut akan mengendap dan pada akhirnya dari kumpulan energi kutukan tersebut terciptalah roh kutukan. Semakin banyak populasi di suatu tempat, maka semakin banyak pula energi negatif di tempat tersebut. Titik seperti misalnya rumah sakit dan juga sekolah adalah titik paling sering energi negatif keluar. Karenanya di tempat ini banyak sekali roh kutukan memanifestasikan dirinya. Roh kutukan ini pada dasarnya adalah makhluk metafisik. Inilah sebabnya manusia yang bukan penyihir jujutsu tidak akan bisa melihat mereka. Meskipun begitu, mereka masih akan tetap terpengaruhi oleh roh kutukan di sekitarnya. Paling ringan, roh kutukan ini bisa membuat bahu seseorang pegal juga kaku. Dan dalam kasus paling parah, roh kutukan ini bisa membunuh dan membantai ribuan manusia sekaligus. Inilah sebabnya penyihir jujutsu ada untuk melenyapkan para roh kutukan ini yang pada dasarnya tidak hanya mengganggu kehidupan penyihir jujutsu, namun juga kehidupan para non-penyihir yang jumlahnya lebih banyak dari para pengguna kutukan sendiri. Ukuran kekuatan kutukan biasanya dipengaruhi oleh ketakutan manusia atas unsur tertentu. Sebagai contoh, para roh kutukan yang direkrut oleh Kenjaku adalah merupakan roh-roh kuat yang terlahir dari ketakutan manusia atas bencana alam. Jogo lahir dari ketakutan manusia atas gunung berapi. Dagon lahir dari ketakutan manusia atas bencana yang terjadi di lautan. Dan Hanami adalah kutukan yang terlahir dari ketakutan manusia atas bencana alam yang disebabkan penebangan dan penghancuran hutan. Mereka semua yang Wong Anime sebutkan ini adalah roh kutukan kelas spesial yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan manusia dalam jumlah yang sangat besar. Selain dari ketakutan ini, kutukan juga bisa lahir dari penyihir jujutsu yang tidak dihabisi menggunakan teknik kutukan atau jujutsu di masa hidup mereka. Apabila penyihir jujutsu kuat tidak dihabisi menggunakan teknik kutukan atau jujutsu, maka bisa dipastikan dia akan menjadi roh pendendam dan pada akhirnya menjadi roh kutukan. Salah satu contoh dari roh kutukan yang berasal dari penyihir jujutsu adalah Sukuna, yang dikenal sejak lama sebagai sang raja kutukan. Selain roh kutukan, terdapat juga entitas tertentu di dunia jujutsu yang dikenal sebagai janin kutukan. Janin kutukan ini pada dasarnya adalah tahap evolusi awal dari roh kutukan ketika roh tersebut masih belum dewasa. Jika diibaratkan, janin kutukan ini bisa dimisalkan sebagai larva yang akan menunggu metamorfosisnya komplit sehingga dia akan mampu menjadi roh kutukan kuat ketika dirinya berhasil berevolusi. Pada umumnya, para janin kutukan apabila berhasil bermetamorfosis akan bisa menjadi kutukan kelas spesial dan beberapa bahkan bisa dibuat dengan menggunakan jari-jari Sukuna dan pada akhirnya akan dikenal dengan sebutan roh penampung jari. Beberapa janin kutukan lainnya bahkan bisa berjalan ke sana kemari mirip roh kutukan biasa. Dengan pemicu seperti trauma atau hampir dinetralkan menggunakan jujutsu, biasanya para janin kutukan ini akan mampu berevolusi dan pada akhirnya akan mencapai tahap terkuat mereka. Di antara para janin kutukan ini adalah di antaranya Dagon yang merupakan salah satu roh kutukan yang direkrut oleh Kenjaku dan juga janin lukisan kematian yang pada akhirnya menghasilkan roh setengah manusia setengah kutukan seperti misalnya Choso, Eso, dan juga Kichizu. Energi dan teknik kutukan. Apa beda kedua hal tersebut? Mari kita bahas. Perbedaan yang sangat mencolok antara energi kutukan dengan teknik kutukan diperlihatkan dengan jelas ketika Gojo berusaha menjelaskan perbedaan kedua hal ini kepada Yuji dengan menggunakan kaleng minuman.
Dengan menggunakan energi kutukan murni, dia mampu menghempaskan kaleng, sedangkan dengan menggunakan teknik kutukan, Gojo membuat kaleng tersebut mengecil dan berputar sehingga membentuk spiral tipis. Jadi bisa disimpulkan kalau energi kutukan adalah input mentah, sedangkan teknik kutukan adalah produk jadi yang telah diolah. Kita bisa mengibaratkan teknik kutukan sebagai listrik di dalam alat elektronik seperti misalnya kipas atau kompor listrik. Sementara listrik yang masuk ke kipas diibaratkan sebagai energi kutukan, maka angin yang dihasilkan dari mencolokkan kipas ke instalasi listrik dikenal sebagai teknik kutukan. Pada dasarnya, energi kutukan adalah energi negatif yang sangat tidak stabil di alam dan pada dasarnya sangat berbeda-beda di dalam setiap diri manusia ataupun roh kutukan sekalipun. Semakin tinggi kemarahan dan ketakutan manusia atas suatu fenomena, maka semakin tinggi pula energi dan juga kekuatan kutukan tersebut. Inilah sebabnya roh kutukan seperti Dagon, Hanami, dan Jogo digolongkan sebagai roh kutukan kelas spesial dikarenakan emosi negatif yang besar, dikarenakan ketakutan atas fenomena bencana alam yang berhubungan dengan mereka. Inilah sebabnya pula Yuji mampu mengisi energi kutukannya dengan meningkatkan rasa takut dan marah yang dia miliki. Dikarenakan energi ini bersifat negatif dan pada dasarnya akan mengisi energi dari orang-orang yang memiliki emosi-emosi tersebut. Lalu apakah energi kutukan bisa dilihat atau dirasakan? Jawabannya tergantung. Umumnya hanya para penyihir jujutsu dan pengguna kutukanlah yang mampu melihat dan merasakan energi kutukan. Para manusia non-penyihir normalnya tidak akan mampu melihat energi kutukan. Inilah sebabnya manusia normal tidak bisa melihat roh kutukan pula. Namun dalam banyak kasus, orang yang bukan penyihir bisa dipaksa untuk melihat kutukan. Salah satu caranya adalah dengan membuat mereka terintimidasi sehingga mereka mampu merasakan bahaya. Dan pada akhirnya dikarenakan insting dan intuisi manusia untuk bertahan hidup, maka mereka mampu melihat kutukan tersebut. Dan pada dasarnya, di mekanisme inilah hampir semua konflik besar di Jujutsu Kaisen terjadi. Untuk penyihir yang tidak terlalu berpengalaman, maka belajar dan melakukan praktek membasmi kutukan akan memperkuat indera mereka. Dalam beberapa kasus ada pula yang menggunakan ikatan langit atau heavenly restriction untuk membuat energi kutukan di dalam diri mereka berubah menjadi nol. Namun sebagai gantinya, tubuh mereka akan semakin kuat dan indera mereka untuk merasakan energi kutukan di sekelilingnya menjadi semakin tajam. Namun untuk fenomena terakhir ini, Wong Anime akan jelaskan di lain waktu. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai teknik kutukan terbalik. Teknik kutukan terbalik atau dikenal sebagai reverse curse technique adalah salah satu bentuk pengaplikasian teknik kutukan, namun berbeda dengan kutukan normal yang merupakan teknik yang bersifat negatif dan umumnya merusak. Teknik kutukan ini merupakan teknik yang bersifat positif dan digunakan untuk mengobati dan menyembuhkan luka. Teknik ini merupakan teknik yang sangat kompleks sehingga tidak banyak orang yang mampu menggunakannya, kecuali beberapa orang saja yang umumnya dianggap sangat kuat. Roh kutukan sendiri tidak memerlukan teknik kutukan terbalik dikarenakan diri mereka terbuat dari energi murni, sehingga mereka bisa menyembuhkan diri mereka semaunya hingga energi mereka benar-benar habis sama sekali. Gojo Satoru sendiri tidak mengerti mengenai cara kerja teknik kutukan terbalik ini hingga pada akhirnya dia mengerti cara kerjanya ketika dia melakukan duel hidup mati dengan Fushiguro Toji. Menurut Gojo Satoru, jika energi kutukan biasa adalah energi negatif, maka teknik kutukan terbalik bisa dikeluarkan dengan mengkalikan antara energi negatif dengan energi negatif, sehingga hasil tekniknya akan menjadi positif. Beberapa teknik kutukan terbalik begitu kuatnya sehingga bahkan teknik ini mampu menyatukan kaki yang putus. Meskipun begitu, luka dari teknik kutukan yang kuat biasanya akan menimbulkan bekas luka yang luar biasa. Sehingga meskipun bisa disembuhkan, bekas lukanya masih akan bisa terlihat sangat jelas. Teknik kutukan terbalik ini memang sangat sedikit yang bisa menggunakannya, namun jauh lebih sedikit lagi yang bisa menggunakannya pada dirinya sendiri. Di antara para pengguna reverse curse teknik ini adalah Gojo Satoru, Sukuna, Yuta Okotsu, Kenjaku, dan lain-lain. Dan sejauh ini baru Gojo dan Hakari lah yang terlihat bisa menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan teknik kutukan terbalik ini. Oke, sekarang mari kita bicara mengenai objek dan senjata kutukan. Berbeda dengan senjata kutukan yang berarti adalah peralatan dan senjata yang dibubuhi energi kutukan, objek kutukan pada dasarnya adalah kutukan sesungguhnya yang terikat dalam bentuk artefak jujutsu atau dikenal juga sebagai relik jujutsu.
Relik-relik ini pada dasarnya adalah sisa dari para roh kutukan kuat ataupun para penyihir jujutsu kuat di masa lalu yang kemudian disegel menggunakan kertas jimat atau metode lainnya dengan tujuan supaya roh kutukan tersebut tidak bangkit kembali dan pada akhirnya melakukan inkarnasi ke dalam bentuk yang lebih destruktif dan membuat diri mereka menjadi roh kutukan kuat. Di antara contoh relik atau objek kutukan, salah satunya adalah jari Sukuna yang kita tahu merupakan benda yang digunakan sebagai media kebangkitan sang raja kutukan yang satu ini. Selain bisa digunakan sebagai media kebangkitan, objek kutukan lainnya juga bisa digunakan sebagai alat dalam pertarungan. Prison Realm atau alam penjara sebagai contoh adalah merupakan objek kutukan yang merupakan sisa dari seorang biksu atau pertapa kuat di era lama dan memiliki kemampuan untuk menyegel apapun. Beberapa penyihir jujutsu di masa lalu yang berhasil lahir kembali melalui objek kutukan diantaranya adalah Sukuna, Uraume, Hajime Kashimo, Angel, dan lain-lain. Oke, dan sekarang mari kita akan membahas mengenai para penyihir jujutsu dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyihir jujutsu. Penyihir jujutsu adalah sebutan untuk ras manusia yang mampu melakukan teknik-teknik kutukan. Dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Jutsushi dan ini biasanya merujuk pada afiliasi mereka dengan SMA Jujutsu dan ini menunjukkan kalau mereka bukanlah orang jahat. Para penyihir jujutsu yang jahat dan merupakan kriminal biasanya dikenal dengan sebutan pengguna kutukan atau Jushoshi untuk membedakan mereka dengan para penyihir jujutsu yang bertugas untuk menetralkan para roh kutukan yang mengganggu atau menyerang manusia. Selain mereka, para manusia yang bukan pengguna kutukan biasa dikenal dengan sebutan non-penyihir atau Hijutsushi dan mereka adalah mayoritas dari umat manusia. Asal-usul dari kemunculan penyihir jujutsu ini sendiri tidaklah diketahui hingga sekarang dan diketahui telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jika ada satu hal yang membedakan antara penyihir jujutsu dengan manusia non-penyihir dalam struktur biologi, maka hal tersebut adalah otak mereka. Otak para penyihir jujutsu berkembang berbeda dengan manusia biasa. Namun meskipun fakta tersebut memang benar-benar terjadi, baik itu di antara para penyihir jujutsu dan juga para tenaga medis profesional, tidak ada yang mengetahui secara pasti antara struktur otak penyihir jujutsu dan hubungannya dengan energi kutukan. Biasanya batang otak non-penyihir memiliki potensi yang membuat mereka bisa dimanipulasi menggunakan transfigurasi organik sehingga mereka bisa menggunakan kutukan. Namun apabila hal ini dilakukan kepada para penyihir jujutsu untuk menghilangkan kemampuan jujutsu mereka, maka bisa dipastikan kalau penyihir tersebut akan meninggal akibat rekonstruksi ini. Normalnya, seseorang dianggap penyihir jujutsu apabila mereka mampu melihat roh kutukan. Namun apabila mereka ingin bekerja sebagai penyihir jujutsu secara profesional, maka mereka harus memiliki tingkat kutukan energi yang tinggi dan lahir dengan bakat menggunakan teknik kutukan tertentu, juga kemampuan-kemampuan untuk menetralisir roh kutukan. Biasanya para penyihir ini akan diajarkan mengenai teknik-teknik ini di sekolah jujutsu dan biasanya mereka juga sedikit demi sedikit akan diperkenalkan dengan dunia jujutsu dengan praktek langsung di dunia nyata dan diberikan misi sesuai dengan kelas mereka sebagai penyihir jujutsu. Pekerjaan di dunia jujutsu ini sungguh sangat berat dan berbahaya, sehingga menurut Yaga Masamichi dan Goju Satoru, berbakat tidaklah cukup namun juga dibutuhkan tekad dan kemauan keras untuk bertahan di dunia tersebut. Baiklah semuanya, itulah penjelasan mengenai kutukan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kutukan di Jujutsu Kaisen. Wang Anime akan terus membuat video baru mengenai Jujutsu Kaisen ini. Jika kalian ingin menonton video lainnya mengenai Jujutsu Kaisen, seperti misalnya 10 penyihir Jujutsu terkuat di Jujutsu Kaisen, kalian bisa melihatnya di video berikut ini.